Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para siswa kelas 12 MAB, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih. Dan kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita akan melanjutkan bab ke-9 ya, tentang susuan. Ya, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasya' fir radha'i. Bab ke-9 tentang menyusui, fir radha'i. Ya, bab ke-9 tentang menyusui. Wa fi masail, dalam hal ini ada beberapa masalah ya. Jadi ini kitabnya sengaja saya sortir begini metodenya supaya antum ikut menyimak penjelasan saya ya. Sekarang kita masuk ke al-masalatul ula, masalah pertama. Ta'rif ar-radha' wa dalilu masyru'iyyatihi wa hukmihi. Masalah pertama adalah definisi menyusui, dalilnya dan hukumnya. Jadi definisi menyusui, dalil disyariatkannya dan hukumnya. Satu, ta'rif ar-radha', definisi radha'. Ar-radha' lughatan bi fathir ra'i wa juzu kasruha masul laban min ath-thadi au syurbuhu. Jadi radha secara bahasa adalah dengan ra fathah atau ra-nya kasrah, bisa radha, bisa ridha. Secara bahasa adalah masul laban min ath-thadi, menyedot air susu dari payudara. Dari putingnya ya, menyedot air susu dari payudara. Au syurbuhu, atau meminumnya. Menyedot atau meminumnya dari payudara ya. Air susu, menyedot air susu dari payudara atau meminumnya. Kemudian ini secara bahasa ya. Kemudian secara syariat, wa syara'an, secara syariat, huwa massu tiflin dunal haulaini labanan. Ya. Seorang bayi atau anak kecil ya, bayi menyedot air susu ya, di mana bayi itu kurang dari 2 tahun. Jadi seorang bayi ya yang usianya di bawah 2 tahun menyedot air susu. Itu seorang bayi yang usianya di bawah 2 tahun menyedot air susu. Itu namanya definisi radha menurut syariat. Sab'an hamlin, yang mana air susu itu merupakan hasil dari kehamilan. Jadi setelah hamil, melahirkan itu menghasilkan air susu. Ya. Au syurbu, atau meminumnya. Au nahwu, atau sejenisnya. Jadi baik menyedot atau meminumnya. Dengan syarat bayi tersebut usianya di bawah 2 tahun ya. Dunal haulaini, di bawah 2 tahun. Ya, ini definisi. Kemudian kita masuk ke dalil. Dalilu masyru'iyyatir radha'. Dalil disyariatkannya menyusui ya. Dalilnya apa saja nih? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, at-Thalaq ayat 6. Jika kalian merasa kesulitan, maka dia akan disusui oleh wanita lain. Fasaturdi'u lahu ukhra, dia akan disusui oleh wanita lain ya. Akan disusui oleh wanita lain. Kemudian ini dalilnya adalah surat At-Thalaq ayat 6. Ya, itu dalilnya di syariatnya radha. Kemudian surat Al-Baqarah 233. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Ini Al-Baqarah 233. Jadi nanti kalau di ujian paling saya tanyanya sebutkan dalil tentang disyariatnya radha. Antum sebut surat ini ayat sekian coba. Sebutin ayatnya juga bagus ya. Tuh.
Kemudian hukum rodok, hukum menyusui. Ya, hukum menyusui adalah hukum rodok, hukum nasab fi tahrimin nikah. Hukum menyusui itu seperti hukum nasab dalam hal mengharamkan pernikahan, artinya menjadikan pernikahan itu haram. Apabila ada ikatan persusuan. Wa subutul mahramiyah, dan tetapnya hubungan mahram. Wa ibahatul khalwah wan nazar, dan dibolehkannya khalwat dan melihat. Fa huwa mujibun lil qarabah nasyirun lit tahrim bi syuruti. Ia menyebabkan adanya kekerabatan, mewajibkan adanya kekerabatan, dan menjadikannya ada hubungan mahram. Nah, ada hubungan yang terlarang karena persusuan. Nah, itu bisyurut dengan syarat-syaratnya. Itu hukum menyusui. Ya, jadi kalau ada saudara persusuan, dia memang tidak boleh dinikahi. Ya. Antum punya saudara perempuan persusuan, ya. Jadi antum menyusu kepada wanita A, si perempuan itu menyusu pada wanita A ketika masih kecil, ya itu antum tidak boleh menikah dengan wanita tersebut. Ya. Adapun dalilnya adalah dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Dalil al-tahrim ar-radha' Al-Kitab wa Sunnah wal Ijma', ya. Dalil dari Alkitab, dari Al-Qur'an. Wa ummatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, ibu susuan. Dan saudara-saudara perempuan dari susuan, saudara perempuan sepersusuan. Wa akhwatukum minar radha'ah. Saudara perempuan sepersusuan, ya. Ini menunjukkan bahwa susuan menjadikan hubungan haram pernikahan. Ya. Jadi kalau ada saudara persusuan maka haram dinikahi. Adapun dari hadis Nabi Muhammad sunnah hadis Aisyah. Ya. Adapun dalil tentang hukum menyusui dari hadis adalah hadis Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, "Inna radha'ah tuharrimu ma tuharrimul wiladah." Sesungguhnya menyusui itu menjadikan mahram seperti kelahiran itu menjadikan mahram. Artinya menyusui hubungan persusuan itu menjadikan adanya mahram. Sebagaimana hubungan nasab itu juga menjadikan mahram. Nah, jadi bisa karena menyusui hubungan sepersusuan atau karena hubungan darah. Ya. Jadi menyusui itu menjadikan mahram sebagaimana melahirkan menjadikan mahram. Ya. Itu dalil tentang diharamkannya tentang hukum menyusui dari dari hadis. Kemudian dalil dari ijma'. Wa amal ijma' faqad ijma' ulama ummah ala tahrim ridha. Adapun dari ijma' adalah para ulama sepakat bahwa menyusui itu menjadikan hubungan mahram, menyebabkan hubungan mahram. Itu dalil dari ijma'. Ini masalah pertama, ya. Sekarang kita masuk ke masalah kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Syurutur radha' wa ma yatarattabu 'ala qarabatir radha'. Syarat-syarat menyusui yang menjadikan mahram dan yang berkaitan dengan kekerabatan karena hubungan menyusui. 1. Syurutur radha' al-muharrim. Syarat-syarat menyusui yang menjadikan mahram, hubungan mahram. Itu la yu'addu radha'u mujiban lil qarabah wa nasyirun lit tahrim illa bi syartaini. Menyusui tidak dianggap menyebabkan kekerabatan dan tidak menyebabkan hubungan mahram kecuali dengan dua syarat. Jadi menyusui tidak menyebabkan hubungan kekerabatan atau mahram kecuali dengan dua syarat. Ya. Kalau dua syarat ini terpenuhi maka menyebabkan hubungan kekerabatan dan hubungan mahram. 1. Syarat pertama, ayakunu lirda'u khilal sanataini al-ulayaini min umri radhi'. Menyusui tersebut terjadi selama 2 tahun pertama dari umur bayi tersebut, bayi yang disusui. Jadi masa menyusui itu selama 2 tahun pertama dari umur bayi tersebut. Jadi bayi itu baru lahir, ya, kemudian disusui sampai 2 tahun. Jadi ketika usia bayi itu
Ya, dari mulai lahir sampai 2 tahun itu masa menyusui yang menjadikan haram. Fala yu'athiru ar-radha ba'da sanatain. Maka menyusui setelah 2 tahun itu tidak berpengaruh. Tidak ada pengaruhnya, ya. Itu seperti itu. Dalilnya firman Allah Al-Baqarah 233, Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Para ibu ya menyusui anak-anak mereka 2 tahun penuh. Haulaini kamilaini 2 tahun penuh ya. Al-Baqarah 233. Kemudian di sini wa fisalu fi amain dan menyapinya dalam 2 tahun. Luqman 14. Ya, ini. Ini syarat yang pertama ya. Oh, seperti itu. Kemudian dari hadis Nabi adalah hadis Ummu Salamah. Oh, hadis Ummu Salamah berkata Rasulullah bersabda, "La yuharrimu min ar-radha'ah illa ma fataqala ma' fi thadi wa kana qabla al-fitam." Tidak menjadikan mahram susuan itu kecuali yang susu tersebut sampai ke usus ya. Dari payudaranya perempuan. Jadi tidak menjadikan hubungan mahram kecuali bila air susu tersebut disedot oleh bayi dan sampai ke usus, masuk ke perut. Ya. Bahkan qabla al-fitam, dan itu sebelum terjadi penyapihan. Ya, itu maksudnya seperti itu ya. Faradha'ul muharrim huwa makana fi shighar. Menyusui menjadikan hubungan mahram adalah yang terjadi ketika masih kecil. Ya, itu. Maqama al-ghidha. Dan susu tersebut itu sama dengan makanannya bayi. Jadi makanannya bayi itu air susu itu. Ya. Apabila bayi tersebut masih belum makan nasi, maka dia makanannya air susu ibu. Ya, fayasudul laban ujwahu yang betulamu. Di mana air susu tersebut itu menghilangkan hausnya dan menumbuhkan dagingnya ya. Jadi baik yang menyusui ibu kandungnya atau wanita lain ya. Itu menjadikan hubungan haram. Kemudian syarat yang kedua adalah antur diahu khamsa radha'atin mushbi'atin fakthar. Ya, bayi tersebut disusui sebanyak 5 kali dengan susuan yang mengenyangkan. Bayi tersebut disusui sebanyak 5 kali dengan susuan yang mengenyangkan ya. Disusui sebanyak 5 kali dengan susuan yang menyenangkan. Itu seperti itu ya. Nah, itu syarat yang kedua. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dalilnya hadis Aisyah berkata, "Kana fi ma nuzila min al-Qur'an asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna." Di antara yang turun dari Al-Qur'an adalah ayat asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. 10 susuan yang diketahui yang menjadikan mahram. Tsumma nusikhna. Kemudian ayat tersebut dihapus, dinasakh bi khamsin ma'lumat dengan 5 kali susuan yang diketahui. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi ma yaqra'u wa hunna fi ma yaqra'u minal Qur'an. Lalu Rasulullah wafat dan ayat tersebut termasuk yang dibaca dalam Al-Qur'an. Jadi asalnya dari 10 susuan menjadi 5 susuan. Jadi syarat yang kedua adalah disusui sebanyak 5 kali yang dengan susuan yang mengenyangkan. Kemudian walau wasalal labanu ila jawfi tifli bighairi radha'. Seandainya air susu itu sampai ke perutnya bayi tanpa disusui. Seandainya air susu itu masuk ke perutnya bayi tanpa disusui, ya. Kayuk tarfi famihi, seperti diteteskan di mulutnya, au yusyrabu finain, atau diminumkannya dengan bejana, fa hukmu hukmur radha', maka hukumnya seperti hukum menyusui. Misalkan air susunya itu dimasukkan ke dalam mulut tanpa disusui atau diminumkan dengan bejana dari gelas misalkan, maka hukumnya seperti hukum menyusui. Ya, itu seperti itu. Itu yang kedua, yang pertama ya. Kemudian masalah selanjutnya adalah ma yatarattabu ala qarabatir radha'. Hal-hal yang berlaku berdasarkan kekerabatan karena menyusui. Jadi
hubungan persusuan itu menyebabkan dua hukum. Nah, jadi hubungan persusuan menyebabkan dua hukum ya. Yatarattabu 'alal qarabah an-nasyah bisabab hukman wa huma hukmun yata'allaqu bil hurmah. Yaitu satu hukum yang berkaitan dengan mahram, keharaman. Hukum yang berkaitan dengan keharaman. Dua, hukmun yata'allaqu bil hil. Dua, hukum yang berkaitan dengan kehalalan. Ya. Amma ma yata'allaqu bil hurmah fa inal irda lahu min ta'thir fi hurmatin nikah. Adapun yang berkaitan dengan keharaman, maka hubungan susuan itu berpengaruh dalam hal haramnya pernikahan. Jadi hubungan susuan berpengaruh dalam hal haramnya pernikahan. Misluma liqrabatin nasab, seperti kekerabatan nasab. Ya, jadi hubungan persusuan menyebabkan haramnya hubungan pernikahan. Fa ummuka min ar-radha, ibu susuanmu, ibu susuan. Bukan ibu kandung ya, ibu yang menyusui kamu, ibu susuan. Wa bintuka wa in safalat, anak perempuan ya. Susuan waktu kali bawai ke auladima, saudara perempuanmu, saya si ibu atau salah satu dari keduanya, muharramatun 'alaika bisa bihadzal qarabah. Itu haram bagimu karena kekerabatan ini allati ja'at an tariqir radha, yang terjadi karena hubungan persusuan. Jadi ibu susuan, anak perempuan susuan ya, saudara perempuan susuan itu haram dinikahi ya. Haram dinikahi, tidak boleh dinikahi. Wa amma ma yata'allaqu bi asril khil, adapun yang berkaitan dengan kehalalan, fa inna kullama yahillu bainaka wa baina qaribatin laka min nasab kalumi wal binti yahillu bainaka wa baina man bainaka yahillu bainaka wa baina man bainaka wa baina radha. Maksudnya ini di sini ya. Semua yang halal bagimu ya, dan kerabatmu yang senasab seperti ibu dan anak perempuan, maka begitu pula berlaku pada ya, saudara persusuanmu. Jadi yang halal bagi saudara nasab, maka halal pula bagi saudara sepersusuan. Yang halal bagi saudara nasab, maka halal pula bagi saudara sepersusuan. Fa yakhillu bainahuma an-nazar wal khalwah, maka halal antara keduanya itu melihat dan khalwat. Jadi misalkan antum laki-laki, antum punya saudara perempuan sepersusuan, artinya kamu ketika bayi itu disusui oleh wanita A, kemudian ada perempuan disusui juga oleh wanita yang sama, maka ketika dewasa kalian tidak boleh menikah. Dan efek dari hubungan persusuan ini, antum boleh melihat dan boleh berkhalwat dengan perempuan tersebut karena kedudukannya seperti saudara kandung ya, seperti saudari kandung atau ibu kandung. Itu seperti itu ya. Itu Rasulullah bersabda, innar radha'ah tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya susuan itu menjadikan haram seperti halnya kelahiran ya. Itu seperti itu. Kemudian masalah ketiga, masalah tsalitsah, isbatur radha ya, penetapan adanya hubungan susuan. Ya, hubungan susuan itu ditetapkan berdasarkan apa? Ya, ini di sini yathbutur radha bi syahadati imra'atin wahidatin mardiyah ma'rufatin bisidqi. Hubungan susuan itu ditetapkan berdasarkan kesaksian seorang perempuan yang diridhoi, yang terkenal jujur. Jadi susuan itu ditetapkan oleh kesaksian seorang perempuan yang terkenal jujur. Syahidat bidzalika ala nafsiha ala ghairiha. Yang dia bersaksi atas dirinya atau atas orang lain. Annaha arda'at tiflan fil haulaini khamsa rada'atin. Bahwasanya dia menyusui seorang anak kecil atau bayi ya selama 2 tahun ya, sebanyak 5 kali susuan. Jadi kalau ada perempuan yang bersaksi bahwa dia telah menyusui seseorang ketika masih bayi selama 2 tahun dengan 5 kali susuan, minimal 5 kali susuan ya, maka kesaksian ini berlaku. Artinya bahwa perempuan orang tersebut yang disusui itu ya menjadi anak susuannya. Nah.
Dalilnya hadis Uqbah bin Al-Harits berkata, Uqbah bin Al-Harits berkata, ini hadis Uqbah bin Al-Harits. Tazawwajtu imra'atan, aku menikahi seorang perempuan. Fajat imra'atun faqalat, lalu datanglah seorang perempuan dan berkata, ini arda'tukuma, ini qad arda'tukuma. Sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua. Jadi ada seorang laki-laki namanya Uqbah bin Al-Harits, dia menikahi seorang perempuan. Ketika itu datang seorang perempuan mengaku bahwa dia telah menyusui Uqbah bin Al-Harits dan istrinya. Mengaku bahwa dia telah menyusui Uqbah bin Al-Harits dan istrinya. Fataitu Nabiya, maka aku mendatangi Muhammad. Uqbah bin Al-Harits mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, "Wa kaifa waqad qila da'hanka?" Bagaimana bisa diteruskan sementara telah dikatakan demikian? Ya, maksudnya telah dikatakan bahwa kamu disusui oleh perempuan tersebut dan istrimu juga disusui oleh perempuan tersebut. Da'hanka, tinggalkanlah perempuan tersebut, yaitu istrinya, tinggalkanlah dia darimu. Artinya disuruh dicerai, istrinya disuruh dicerai karena ternyata istrinya dengan Uqbah itu saudara sepersusuan. Nah, itu hukumnya seperti itu. Walianna hadhihi syahadatun ala ghairi ala aurah. Di samping itu kesaksian ini adalah kesaksian terhadap aurat. Fatuqbalu fiha syahadatun nisa munfaridat. Maka bisa diterima kesaksian perempuan sendirian. An rijal, dari laki-laki, kal wiladah, seperti kesaksian tentang melahirkan. Jadi kesaksian seorang perempuan saja ya, dan bukan tanpa dibarengi kesaksian laki-laki bisa diterima jika kesaksian tersebut berkaitan dengan aurat. Seperti halnya kesaksian tentang melahirkan, ya, tentang kelahiran seorang anak. Ya, inilah pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang hukum menyusui. Ya, kita telah membahasnya, semoga bisa dipahami. Ya, jika ada yang kurang paham bisa untuk tanyakan. Ya, demikian, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.